Halo semuanya, perkenalkan kami dari Double G Kali ini kami akan membawa kalian ke petualangan pendakian ke Gunung Lorokan. Alasan kita kali ini mendaki ke Gunung Lorokan adalah salah satunya viral di sosial media. Karena Katanya ketinggiannya 11.000 mdpl. Makanya kita kepo, langsung kita datangi ke lokasi. Kita langsung merencanakan pendakian dadakan ke Gunung Lorokan. itu tiba-tiba kan ya? Itu tiba-tiba. Dan kebetulan pas waktu ke sana juga banyak yang pemula. Banyak yang pemula. Jadi kita juga nggak terlalu sibuk mikirin alat-alat yang lain Betul. yang sekiranya kita bisa bawa, kita bawa. Tapi kita tetap safety, kita jaga-jaga bawa kayak jas tenda, hujan. jas hujan, sleeping bag kayak gitu. Jadi jangan menganggap gunung pendek itu Sepele. Iya, Ya, sepele gitu lah. sepele betul. At least kita siap semuanya, terus kita ajakin itu kayak ini yakin apa enggak, kita tanyain kayak gitu dulu. Betul. Pertama kayak gitu, terus kita langsung Dan nggak lupa kita harus nyuruh teman kita itu izin ke orang tua. itu terutama Itu harus. izin orang tua. Betul. Kalau naik gunung tanpa restu orang tua itu kayak kurang lah. Ya, Jadi biasakan buat kalian kalau mau naik gunung harus pamit atau izin orang tua dulu ya. itu pasti selamat ya, dilindungi lah. Kita Betul. kan keluar juga didoakan. Betul. Seperti itu. Jadi saat pendakian awalnya itu gimana kan? Dari Kita- cerita kita ketemu, terus kita ketemuannya di mana? Kita kan kebetulan yang naik Gunung Lorokan ini kan teman-temanku sama teman-temannya Genaro. Kita semua dari Surabaya itu kumpulnya malam ya. Aslinya mana? Itu sekitar jam 11 jam 12-an. Kita total dari Surabaya itu 2 mobil. Nah, mobil satu Genaro yang nyetir, yang satunya temanku. Nah, aku nggak semobil sama Genaro ya kapan hari ya. Soalnya Genaro ada urusan, dia agak telat nyusulnya. Jadi aku sampai base camp itu duluan. Tapi nggak lama Genaro langsung dateng kan. Enggak lama-lama banget lah, selisih Betul. 15 menit. Nggak lama-lama Genaro pun langsung datang di base camp, nggak selisih jauh kok. Nah, waktu sampai base camp itu aku kaget Gen, karena parkirannya full, motor mobil tuh full. Ya mungkin kita tahu lah ya, karena gunung itu akhir-akhir ini Pendek. booming, Terus terus pendek pendek juga. juga, banyak peminat kan, banyak pendaki pemula sorry ya, kayak pendaki-pendaki yang baru mau naik gunung kan pilihannya kayak ke Gunung Lorokan salah satunya. Bisa juga ke Putuk Siwur atau ke Putuk Gragal, ke gunung-gunung pendek 1000 lainnya lah. Itu kebetulan dari Surabaya juga nggak jauh. Betul, dan itu kebetulan juga kita naik waktu hari weekend. Jadi ya nggak kaget rame, udah gunungnya pendek, banyak peminatnya ke sana, terus ketambahan weekend juga. Gitu. Terus sampai sana kita lihat rame kayak gitu kan. Kita turunin barang bawaan, kita simaksi ya, kita ngurus simaksi perizinan gunung. Waktu itu harga simaksi berapa? Kalau nggak salah 10.000 atau 15? 10.000 kayaknya. 10.000 itu per tiket. Jadi, Ralat ya guys ya, kalau misalnya kita ada salah ngomong ya. Jadi di situ, kayak 15.000 deh kan? 15.000. 15.000 dan 15.000 itu Oh, dapat voucher. dapat voucher. Nanti kita bisa ditukerin vouchernya. Nanti penjelasannya tidak di akhir video, nanti ada juga penjelasan dari kita juga. Betul. Terus setelah kita ngurus simaksi dan dapat voucher itu ya Gen ya, itu vouchernya nanti bisa ditukar kan. Nah tapi kita nggak bisa nuker waktu berangkat karena kita berangkatnya malam. Sedangkan bukanya Toko-toko warung-warung itu di sana itu waktu pagi. betul. Nah singkat cerita setelah kita ngurus perizinan pendakian, kita start jalan itu kemungkinan sekitar jam 2. Jam 2 kita baru jalan. Start jalan kita itu awalnya jalannya paving ya Gen ya. Paving dari pos yang kita simaksi itu jalan, jadi nggak lama itu ada paving terus turun. Terus kayak ada plang gitu, selamat datang di Gunung Lorokan, kita masuk. Nah itu jalan sekitar beberapa menit, itu nggak lama kita ketemu jembatan. Terus ada rumah-rumah pohon. Terus ada rumah-rumah pohon. Nah itu tuh warung yang bisa ditukarkan voucher yang tadi kita awal ngomong itu. Terus Tapi kenapa kok nggak bisa ditukarkan waktu malam? Karena tutup warungnya. Nggak mungkin kan kita tukar malam-malam tuh. Nah di sana itu ya juga banyak toilet. Terus ada ayunan juga, Genaro sempat main malam-malam di ayunan itu. Tapi memang kebanyakan kalau setauku ya, kalau naik ke Gunung Lorokan, kebanyakan orang-orang kayak yang mau mendaki itu waktu malam hari itu kan ya. Jadi Betul. nggak ngecamp yang lama-lama banget. Betul. Terus langsung Karena tektok kan juga gitu, dilihat tektok. dari lamanya perjalanan kan cuman sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai atas. Itu kaget, itu beneran kaget. Jadi kayak sebentar jalan loh, tiba-tiba ada di puncak. Betul. Gitu. Terus singkat cerita dari yang kita ketemu warung-warung sama ayunan sama toilet, kita lanjut perjalanan lagi.
Nah dari sana itu jalanannya mulai agak terjal sedikit ya Gen ya, tapi tetap terjalnya bukan kayak terjal-terjal yang panjang gitu. bukan yang parah, cuman di sana mulai terjal. Terus eh, setelah beberapa menit perjalanan kita sampai itu di puncak, kita ini sampai bingung kayak, loh Ini beneran udah sampai. ini beneran sudah sampai apa belum? Ya kan? Memang tenda itu udah jajaran banyak. Betul, tendanya itu banyak pol di sana karena ya orang di sana itu niatnya kayak penikmat gunung lah, camping ceria. Betul. Nah, kita sampai di sana itu malam sekitar mungkin jam 3 lah ya Gen ya. Jam 3 kita cari tempat buat mendirikan tenda. Terus kita mendirikan tenda, kita malamnya masak. Tapi kita masaknya itu masak-masak yang ringan, contoh kayak Indomie, terus goreng-goreng nugget kayak gitu-gitu aja ya. Minum kopi. Kita menikmati sambil nunggu jam sunrise. Nah, setelah makan dan minum, menikmati suasana perkotaan dan bintang-bintang pada malam itu, kita beberapa ada yang tidur ya kan? Iya, langsung tidur. Kayak aku sendiri langsung tidur karena emang suasananya di situ sejuk, betul. Benar-benar sejuk. Nikmati bintang-bintang terus ngeliati kayak gitu ya langsung tidur. Betul. Gak males masak-masak akhirnya. Ya gak tahu kan anak ini yang lain gimana. Ya, kalau aku itu nggak lama ya tidur kan, cuman aku ya sempat makan Indomie terus buat kopi sama anak-anak guyonan, terus ada yang main remi juga kan, main capsa dan lain sebagainya macamnya lah. Nah terus gak lama angin sepoi-sepoi itu sama hawa dingin tuh bikin aku ngantuk, terus akhirnya aku masuk ke tenda. Nah tapi beberapa anak itu ada yang jagongan juga di luar. Nah setelah itu singkat cerita lanjut di pagi harinya kita itu bangun semua, foto-foto dulu lah ya. Itu ya kaget maksudnya dengan kayak ketinggian yang segitu. 11.000 loh ngawur ya. 11.000 guys. Enggak bercanda. 1.100. Nah tapi menurutku sama Genaro itu dengan jalan yang secepat itu seminim gitu. Dan ketinggian gunungnya kayak aku mikir 1.100 mdpl, view-nya kayak apa? Tinggi pasti minimal, biasa aja. Nah, ini kalau kita bilang tinggi minimal, loh, view maksimal. Oh ya, tinggi minimal, view maksimal. Jadi kita pagi-pagi itu pas buka tenda itu lihat ke arah mana ya? Kalau kita ke arah puncak itu ke bagian kiri, itu kayak lembah itu kayak apa ya? Warnanya itu ya bagus. Kayak green screen guys. Bagus banget. Banyak sampai ada yang di komen di TikTok tuh kayak green screen ya. Itu asli. Nah, menurutku dengan jalan kayak gitu secepat itu worth it banget kalau kalian mau naik gunung, mau nyoba-nyoba, itu salah satu rekomendasi dari kita ke Gunung Lorokan. Terus di situ juga itu banyak hewannya, kita nggak expect sampai di situ ada monyet gitu yang masih. Monyetnya banyak asri, kan? Itu sempat loh waktu pagi itu nyolong logistiknya kita. Itu ngambil dia. Juga. Ya buat hati-hati lah, di situ banyak monyetnya. Jadi kalau logistik itu jangan teledor ditaruh di depan tenda, itu pasti nanti diambil, direbut sama monyet-monyet. Terus setelah menikmati pemandangan kita foto-foto, packing terus ya. Langsung nggak lama-lama ya, cuman berapa jam doang misalnya. Pokoknya setelah packing kita lanjut turun. Nah waktu turun itu kita sempat mampir, katanya kan di Lorokan itu kita lihat di sosmed kan ada air terjun. Nah akhirnya kita turun dulu ke warung ya Gen ya, ke warung yang bisa ditukerin voucher itu. Nah kita tukerin vouchernya kita dulu. Ada yang makan Indomie, kamu makan Indomie? Aku makan Indomie. Terus ada beberapa sama susu juga bisa, jadi macam-macam. Itu murah kok kan? Worth it lah. Maksudnya enak-enak. Banyak pilihannya juga. Setelah kita turun kan kita mampir ke air terjun. Nah, air terjunnya itu ya menurutku bagus. Bayangin jalan cuman 30 menit, view-nya puncak bagus, turun ketambahan air terjun. Jenis paket komplit. Betul, ini kayak mininya Gunung Rinjani kalau aku bilang. Kalau di Rinjani kan dapat view lembah Torean. Itu menurut kami. Lembah Torean terus dapat air terjun. Kayak miniaturnya Torean lah kalau kita bilang. Kalian harus coba, ini bener-bener worth it. Betul. Nah, setelah kita mampir ke air terjun itu foto-foto terus main air bentar ya Gen ya. Bentar, ini seger pol ya. Seger, kita bilas-bilas dikit, terus cuci-cuci muka. Setelah di air terjun kita langsung lanjut naik ya Gen ya, naik ke arah parkiran karena air terjunnya itu benar-benar di bawah. Kita akhirnya mau menuju ke parkiran itu kita harus naik. Nah, soalnya waktu itu juga teman kita ada yang mau kerja, jadi kita
buru-buru balik, nggak yang bisa sampai menikmati banget kayak gitu kan ya. Betul. Nah akhirnya setelah dari air terjun kita naik ke parkiran, kita langsung pulang ya Gen ya. Kita nggak sempat mampir-mampir, kita langsung pulang ke Surabaya. Nah jangan lupa guys, kalau misalnya kalian naik gunung, sampahnya dibawa turun. Kalau aku sama Genaro itu sering ya melihat di gunung itu banyak sampah, itu inisiatif dari kita sendiri. Sebisa mungkin kita bawa sampah itu. Ya langsung dibawa meskipun itu bukan punya kalian. Betul. Itu kan kalau misal ada tempat yang seharusnya itu bukan tempat sampah, ada satu orang yang naruh, ada orang lain yang datang, itu kan ngira kayak itu tempat sampahnya di situ. Itu kan Betul. kebanyakan kayak gitu kan, kayak Betul. kasusnya yang kita waktu di Lau sama Leo. Betul. Itu kan ada satu orang naruh, terus yang lainnya rombongan Belakang-belakangnya ini ikutan, dipikir itu tempat pembuangan sampah. Nah. Tapi aslinya kan tempat pembuangan sampah itu dibawa di tempat base camp itu. Nah, jadi saranku kalian di gunung itu cuma meninggalkan jejak, jangan meninggalkan sampah. betul sekali. Sebisa mungkin sampah orang lain, kalau misalnya kalian lihat dibawa turun, itu semua kesadaran diri dari kalian. Cintailah gunung-gunung di Indonesia, alam-alam Indonesia. Cintailah gunung-gunung di Indonesia. Heeh. Jadi jangan ikut kayak pendaki-pendaki yang ngaco-ngaco lah. FOMO kayak gitu ya, mementingkan dirinya sendiri, Betul. gak buang-buang sampah sembarangan, nggak mau peduli sama lingkungan. Betul. Itu kalau ketemu kayak orang gitu ya sebisa mungkin ditegur dan dikasih arahan yang benar. Jadi pembelajaran yang kita dapat dari kita naik Gunung Lorokan ini yang tingginya cuman 1100, itu kita jangan sampai nyepelein pertama karena Betul. kita di alam kan ya. Betul. Kita harus Kita jaga nggak tahu omongan apa yang terjadi juga. di alam. Jadi kalian jangan meremehkan, terus di atas itu jadi kacau loh kan. Iya. Bisa bahaya. Jangan takut dengan hal-hal mistis dan lain-lain. Cuman kayak tadi kita harus prepare dengan Betul. alat-alat yang proper, terutama kayak gitu. Kalau kalian takut setan dan lain-lain, itu mungkin ya kembali ke kalian masing-masing. Cuman Betul. kalau saranku sama sarannya Gandhi, Sependek-pendeknya gunung harus persiapan itu yang safety harus nomor matang. 1. Alat-alat juga proper. Toh sekarang alat-alat gunung kayak gitu terjangkau kan ya. Betul, ada sewa juga kok. Nggak harus Itu. beli. Jangan maksain, tapi apa ya, kalau kita harus ngerti sendiri lah kekuatan kita kayak gimana, Betul. kapasitasnya kita. Kalau misal kalian udah paham di gunung atau baru belajar di gunung, ya bisa sharing ke teman-teman kalian juga kayak gitu. Betul. Ya mungkin segitu aja dari kita. Pokoknya pesan kita kalau kalian naik gunung, persiapan harus mateng. Meskipun itu gunung pendek ya. Boleh kok kontak-kontak kita kalau mau tanya-tanya. Betul. Kalau kita nggak sibuk, kita pasti bisa balas-balas. Kalian kalau misalnya mau ada kalian kalau misalnya ada pertanyaan, bisa aja komen di bawah. Nanti kita sebisa mungkin balas komen kalian. Jadi kalian butuh masukan apa, mau tanya apa, sebisa mungkin kita balas kok. Dukung terus konten kita ya. Ya mungkin segitu aja dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa klik loncengnya. biar nggak ketinggalan ada updatean video. Kalau kalian minat bisa juga follow Instagram kita. Aku Gandhi Gautama __. Aku Genaro Geraldino _. Nah, di sana kalian bisa lihat aktivitas kita sehari-hari. Siapa tahu kalau misalnya kalian kangen konten kita, kadang itu kita ya uploadnya cuma di Instagram story ya kan ya. Iya betul. Jadi kalian bisa mantau-mantau kita di Instagram atau di sosmed kita lainnya kayak TikTok ya kan ya. TikTok Ada kita ada juga. saran-saran juga boleh kasih masukan Betul. ke kita. Ya mungkin segitu aja. See you. See you.